Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Terima kasih untuk teman-teman trader yang sudah mendukung channel Mata Senja FX. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Mata Senja FX, jika video saya ini bermanfaat, mohon untuk subscribe dan jangan lupa untuk share juga kepada teman-teman trader yang lain agar channel Mata Senja FX bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali pembahasan mengenai multi time frame, cara entry dengan menggunakan multi time frame. Kenapa? Karena masih banyak sekali dari teman-teman trader yang inbox saya, juga ada beberapa yang ada di komen, masih ada yang kebingungan dengan multi time frame, cara entry dengan menggunakan multi time frame. Ya, di sini saya akan memberikan satu contoh bagaimana caranya entry menggunakan multi time frame. Ya, jadi SOP-nya itu adalah di sini ada catatan saya cara entry dengan menggunakan multi time frame. SOP yang pertama, jika time frame 1 adalah H4, itu pastikan MA50 sudah cross dengan mid BB ya. MA50 seperti ini dicontoh, MA50 harus sudah cross dengan mid BB. Ini adalah SOP yang pertama. Jika kita akan menentukan kita akan melakukan buy ataupun sell, sebaiknya lihat dulu keadaan MA50 dan juga mid BB. Jika cross seperti ini kita bisa ambil keputusan bahwa kita akan sell. Kita akan sell di time frame 1 yaitu H4. Kemudian SOP yang kedua, tunggu terjadinya momentum. Tunggu terjadinya momentum seperti ini. Ketika MA50 sudah cross dengan mid BB, yang kita tunggu adalah terjadi satu momentum ya, seperti ini misalkan, atau momentum yang seperti ini. Jadi ketika sudah ada momentum, kemudian price mulai naik, perlahan-lahan naik, kita tandakan area re-entry-nya yaitu di MA5 high dan MA10 high. Karena ini adalah sell, dia menjadi momentum sell, maka kita menandakannya di area re-entry sell yaitu MA5 high dan 10 high. Tunggu di area re-entry di MA5 dan 10. Kalau sell berarti kita harus menunggu di MA5 high, kalau buy berarti harus menunggu di MA5 dan 10 low. Oke, kemudian ketika price sudah mencapai area MA5 dan 10 ini, kita langsung pergi ke time frame ketiga ya. Kalau H4 menjadi time frame 1, time frame ketiga adalah M15. Nah, untuk di time frame ketiga yaitu M15, itu syaratnya adalah pastikan terjadi ekstrim dan terbentuknya dominan break atau initial break. Oke, ini di time frame ketiga di M15. Di zona ini, di zona yang saya tandakan ini tadi adalah menjadi area MA5 dan 10 high untuk H1. Nah, di area ini terjadi satu ekstrim. Kemudian di ekstrim ini, nah yang kita cari yaitu dominan break atau initial break. Di sini ada satu candle besar, ini dipecahkan atau di break oleh beberapa candle, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini adalah menjadi dominan break. Candle yang ini, candle ini memecahkan candle yang besar ini. Nah, ini adalah menjadi dominan break. Kemudian kita bisa tarik ibunya. Kita tarik ibu dari body ke shadow terakhir di high shadow-nya. Nah, ketika sudah ditarik ibu seperti ini, kita bisa entry di level 100 ini. Kita bisa langsung entry dan kita melihat di time frame kedua. Oke, ini untuk SOP yang kedua. Ya, untuk time frame ketiga M15, jika sudah terjadi
dominan break ya, dominan break ataupun initial break, kita bisa menarik Fibo lalu kita entry. Nah, di sini di M15 di time frame ketiga ini sudah terjadi dominan break. Kita tarik Fibonya lalu kita bisa entry di level 100 ini ya. Kemudian kita pergi ke time frame H1 sebagai time frame kedua. Untuk SOP di time frame kedua ya, SOP di time frame kedua, jika terjadi ekstrim bersama MA50 atau disebut dengan diamond setup, ini entry kita akan lebih valid. Nah, di time frame kedua ini dia menjadi diamond setup, ada ekstrim dan kemudian MA50 berada di atas dari top BB, ini adalah diamond setup. Nah, kita bisa yakin bahwa entry kita valid karena di time frame kedua juga mendukung adanya diamond setup. Oke ya, kita entry, misalkan kita entry di sini di level 100. Ketika price mulai naik kembali mencari area level 50382, ini kita bisa tambah entry lagi dan kita bisa menentukan target profit kita ada di TP2. Kita lihat di H4 ini entry kita di level 100 sampai ke TP2. Nah, saya ulangi ya, ini adalah entry menggunakan multi time frame. Yang pertama ini SOP yang pertama time frame 1, jika ini adalah H4 time frame 1, pastikan MA50 sudah cross dengan mid BB. Kemudian tunggu terjadinya momentum dan tunggu di area re-entry. Nah, ini jangan ditinggalkan ketika kita akan entry di time frame ke-1 adalah H4 ataupun time frame 1 H1 itu fleksibel. Teman-teman bisa menentukan area time frame 1 itu bisa H1, H4 atau daily. Ini pastikan dulu MA50 cross dengan mid BB. Jika sudah cross dengan mid BB, kita bisa ambil keputusan bahwa ini adalah sell ataupun buy. Jika crossnya seperti ini ya, kita harus mencari setup sell. Kita tunggu momentum, kita tunggu re-entry, dan ini ada momentum lagi, kita tunggu di area re-entry nya seperti ini. Kemudian kita pergi ke time frame M15. Nah, seperti tadi di M15 ini adalah area momentum di time frame H1, kita delete saja. Area MA5 high dan 10 high di time frame M15, di sini ada ekstrim. Nah, di time frame ketiga ada ekstrim, kita tunggu dia membentuk initial break atau dominan break di sini. Nah, di sini dia membentuk initial break. Satu candle ini di break oleh satu candle dan kita butuh yang namanya resisten terdekat atau CB. Ketika CB sudah di break seperti ini, kita tarik Fibonya. Nah, kita tarik Fibo lalu kita bisa entry di level 100 ini, dan ketika price mulai naik mencari area level 5038 ini, kita bisa entry lagi sambil kita juga cek di time frame kedua. Jika di time frame kedua terjadi satu ekstrim diamond bersama MA50, kita bisa entry layer. Price naik, dia tidak mampu melewati line Fibo ini, kita bisa entry lagi dan tentukan area TP kita di TP1 atau TP2 ya. Jadi seperti itu untuk multi time frame. Ini sangat simple ya teman-teman, tidak usah dibikin ribet. Ini untuk syarat ketiga ini wajib dipahami. Pastikan terjadi ekstrim di time frame ketiga dan kita tunggu terbentuknya initial break atau dominan break. Jika sudah terbentuk dominan break, kita bisa menarik Fibonya untuk kita entry dan menentukan area take profit kita. Oke, sekarang saya ambil contoh yang lain. Untuk catatan, jika MA50 ini masih menjadi satu dengan MA5 high, MA10 low ataupun juga price ada di sini, ini kita jangan ambil entry dulu.
kita jangan ambil entry ketika keadaan masih seperti ini. Meskipun ada momentum dia pergi ke area re-entry, kita jangan ambil entry dulu karena ini entry yang tidak fresh, entry yang beresiko tinggi. Kita tunggu di time frame 1 itu benar-benar fresh. Nah, kita ambil contoh di time frame H1 misalkan. Nah, ini di H1 sebagai time frame 1, ketika MA50 ini sudah cross dengan mid BB ya, MA50 sudah fresh, tidak ada lagi yang mengganggu di sini. Ini sudah cross, kita tandakan seperti ini. Kita bisa mencari momentum. Kita tunggu momentum, di bawah ada momentum, lalu press kemudian mulai naik, dan ini kita tandakan area re-entry-nya. Ya, area re-entry-nya dia ada di sini. Kita tandakan dengan marking zone seperti ini. Kita langsung pergi ke time frame ketiga. Nah, jika tadi time frame 1 adalah H1, maka time frame ketiga adalah M15. Nah, ini yang kita tunggu adalah ekstrim MHV dan juga terbentuknya dominant break atau initial break. Di contoh ini dia membentuk initial break, satu candle ini di break oleh dua candle. Kita butuh yang namanya resisten jika ini adalah initial break. Nah, seperti ini. Mana candle yang membreak initial break ini, resisten ini. Nah, di sini kita dapat satu candle yang sudah break resisten di sini ya, CB-nya. Kita bisa tarik Fibo seperti ini, lalu kita entry di level 100 ini. Di level 100 kita entry, kemudian di time frame 1 di time frame kedua ini kita bisa lihat di time frame kedua juga terbentuknya reject dengan MA50. Kita bisa entry terus, ketika dia naik kita entry, kita tentukan area TP kita di TP2 atau TP1. Nah, ini sudah valid re-entry sell untuk time frame 1 yaitu H1. Dia terjun sampai ke TP2 ya, jadi seperti ini sudah berapa pip, sekitar 14 atau 15 pip. Jadi ini penggunaan multi time frame ketika kita akan entry sell ataupun buy. Ini yang kita perhatikan pertama yaitu dia cross dulu dengan mid BB MA50, kita tunggu momentum, kemudian kita menunggu di area re-entry ya, seperti ini. Dan di time frame ketiga ini wajib ada ekstrim dan terbentuknya dominant break atau initial break. Oke, di USD JPY ini ada satu contoh. MA50 sudah mulai cross dengan mid BB dan di area ini dia sudah mulai fresh, tidak ada lagi yang mengganggu di area MA50 ini. Nah, di sini kita bisa mencari yang namanya momentum dan re-entry. Di sini ada momentum, di sini ada momentum. Ketika price sudah mulai memasuki area re-entry seperti ini, kita langsung pergi ke time frame ketiga yaitu di M15. Nah, di M15 ini adalah area momentum untuk di time frame H4 tadi. Sekarang kita lihat di time frame ketiga ini wajib ada ekstrim. Nah, wajib ada ekstrim. Ya, di sini ada ekstrim buy, dan ketika ekstrim ini terbentuk, nah di sini dia membentuk yang namanya initial break. Nah, satu candle ini di break oleh satu candle. Kita butuh yang namanya CB atau resisten terdekat. Dan resisten terdekat itu ada di sini. Nah, ini adalah resisten terdekat yang di break oleh satu candle besar ini. Kita bisa tarik Fibo seperti ini ke shadow dan kita entry di level 100. Ketika dia turun lagi mencari area Fibo level 50 ini, kita bisa entry lagi. Dan kita lihat di time frame kedua H1 itu juga price ada reject bersama low BB. Price reject bersama low BB, kita bisa entry terus.
dan target TP kita ada di TP2 ya. Ini TP2 ini adalah target yang sering dicapai. Nah, jika di TP2 ini sudah sekitar 30 pip dari re-entry-nya di H4 ini, di time frame H4. Nah, ini satu contoh lagi. Ketika kita akan entry, kita pastikan dulu MA50 sudah cross, ada momentum, ada re-entry ya. Di area ini yang kita tunggu adalah di time frame ketiga, yaitu ekstrim dan terbentuknya initial break atau dominan break. Nah, untuk di time frame ketiga yang kita tunggu adalah terbentuknya ekstrim ya. Di time frame ketiga ini terbentuknya ekstrim dan juga initial break atau dominan break. Di sini ada initial break, satu candle ini di break oleh dua candle, dan di sini ada resisten atau CB-nya ini yang di break oleh satu candle ini. Kita langsung tarik Fibo dan kita bisa entry di level 100 untuk entry awal, dan target TP ada di TP2. Dia sudah sentuh TP2 yaitu 23 pip. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini re-entry-nya ini valid. Kenapa? Karena di time frame kedua dan ketiga itu SOP-nya sudah lengkap. Jadi kalau mau entry, sekali lagi pastikan MA50 ini sudah cross dengan BTB, dia sudah fresh, kita tunggu momentum dan re-entry, baru kita masuk di area re-entry di MA5 high ataupun 10 high. Jika buy berarti di MA5 low dan 10 low ya. Seperti itu untuk catatan re-entry menggunakan momentum. Nah, ketika time frame 1 sudah cross seperti ini, misalkan time frame 1 adalah 4, ini price sudah cross dengan MACD, MA50 sudah cross dengan MACD, kita bisa mencari momentum dan re-entry, momentum re-entry, momentum re-entry ya. Seperti itu. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Sekali lagi catatannya SOP-nya seperti ini, mohon diingat baik-baik. Untuk SOP-nya ini adalah entry yang selamat ya, jadi ini memiliki safety yang tinggi. Jadi kalau kita ingin open, jangan sembarangan open. Untuk cara entry, kemarin saya sudah upload video mengenai entry saya dengan multi time frame. Mudah-mudahan itu juga menjadi pembelajaran untuk kita semua, bagaimana saya entry menggunakan multi time frame ya. Hanya seperti ini aja, simple. Ketika MA50 sudah cross dengan min BB, kita tunggu momentum dan re-entry di area re-entry. Oke, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam sejahtera, salam profit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.